Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firni. Di sini saya akan menjelaskan penerapan AI di berbagai bidang. AI adalah teknologi yang memungkinkan komputer atau mesin untuk meniru kemampuan berpikir manusia, seperti belajar, menganalisis data, dan mengambil keputusan. Saat ini, AI sudah digunakan di berbagai bidang kehidupan, mulai dari kesehatan, pendidikan, industri, transportasi, dan keamanan hingga keuangan. Penggunaan AI bertujuan untuk membantu pekerjaan manusia menjadi lebih cepat, lebih akurat, dan lebih efisien. Oleh karena itu, teknologi AI menjadi salah satu perkembangan teknologi yang sangat penting di era digital saat ini. Yang kedua, ada bidang-bidang penerapan dalam AI. AI dapat diterapkan dalam berbagai sektor kehidupan. Beberapa bidang utama penerapan AI antara lain, yang pertama ada kesehatan. AI digunakan untuk membantu diagnosis penyakit dan juga dalam operasi menggunakan robot. Kedua, ada pendidikan. AI membantu proses belajar melalui tutor digital dan sistem pembelajaran yang bisa menyesuaikan kemampuan siswa. Yang ketiga, ada industri. AI digunakan untuk otomatisasi produksi serta memprediksi kerusakan mesin agar produksi tetap berjalan lancar. Yang keempat, ada transportasi. AI digunakan pada kendaraan otonom serta sistem navigasi yang dapat menentukan rute tercepat. Yang kelima, ada keamanan. AI digunakan untuk pengenalan wajah dan mendeteksi ancaman keamanan. Yang keenam, ada keuangan. AI membantu menganalisis pasar serta mendeteksi penipuan dalam transaksi keuangan. Dengan adanya AI di berbagai bidang dapat bekerja lebih efisien, cepat, dan akurat. Di bidang kesehatan medis berbasis AI. Pada bidang kesehatan, AI memiliki peran yang sangat penting dalam membantu tenaga medis. Pertama, yaitu diagnosis penyakit. AI dapat menganalisis gambar medis seperti CT scan, MRI, dan X-ray untuk mendeteksi penyakit seperti kanker, tumor, dan tingkat akurasi yang tinggi. Bahkan dalam beberapa kasus, AI dapat bekerja lebih cepat dibandingkan analisis manual oleh manusia. Kedua, yaitu bedah robot AI. Bedah robot berbasis AI. Teknologi seperti Da Vinci Surgical System memungkinkan dokter melakukan operasi dengan bantuan robot yang memiliki tingkat presisi sangat tinggi. Hal ini dapat mengurangi risiko kesalahan serta mempercepat proses pemulihan pasien. Dengan adanya teknologi ini, pelayanan kesehatan menjadi lebih cepat, lebih akurat, dan lebih aman bagi pasien. Yang kedua, ada di sektor pendidikan. AI sebagai panduan belajar, tutor AI personal, bimbingan belajar 24/7 berbasis AI. Yang pertama, platform seperti Khan Academy dan Duolingo menggunakan AI untuk menyesuaikan kecepatan dan gaya belajar tiap siswa. Yang kedua, ada chatbot. AI menjawab pertanyaan, memberi penjelasan ulang dengan cara berbeda. Yang ketiga, ada analis performa real time untuk mengidentifikasi kelemahan siswa. Sistem penilaian otomatis, evaluasi pintar dan akurat. Yang pertama, AI mengkoreksi esai, karya tulis, dan ujian dengan memahami konten secara semantik. Yang kedua, feedback instan dan terperinci, membantu siswa memperbaiki jawaban langsung. Yang ketiga, deteksi plagiarisme menggunakan pemrosesan bahasa alami NLP. Yang ketiga, ada di sektor industri. AI membantu dalam industri. Yang pertama, otomatisasi dan robotik AI. Robot industri bertenaga AI bekerja bersama manusia, mempelajari tugas baru secara mandiri, dan meningkatkan kecepatan produksi. Yang kedua, predictive maintenance. Sensor IoT ditambah AI memprediksi kerusakan mesin sebelum terjadi, mengurangi downtime dan biaya perbaikan mendadak. Yang keempat, ada di bidang transportasi. AI membantu perjalanan kendaraan otonom self-driving. Mobil self-driving menggunakan computer vision, lidar, dan deep learning untuk navigasi mandiri tanpa pengemudi. Tesla Autopilot dan Waymo telah menempuh miliaran kilometer di jalan nyata. AI membuat keputusan ratusan kali per detik untuk keselamatan. Optimasi rute dan lalu lintas. Yang pertama, Google Maps dan Waze menggunakan AI untuk memprediksi kemacetan dan merekomendasikan rute tercepat secara real time. Sistem menggunakan lalu lintas kota mengoptimalkan lampu merah berbasis kepadatan. Terakhir, Uber atau Grab memakai AI untuk
surge pricing dan matching pengemudi penumpang optimal. Selanjutnya di poin 5 yaitu di keamanan. AI sebagai penjaga keamanan digital dan fisik memiliki dua contoh di kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama pengenalan wajah digunakan di bandara, stasiun, dan fasilitas publik untuk identifikasi tersangka. Lalu ada akses tanpa kartu ponsel dan pintu terkunci terbuka hanya dengan wajah. Dan yang terakhir ada Face ID, sistem keamanan bandara internasional menggunakan teknologi ini yang memiliki akurasi hingga 99,8% dengan waktu kurang dari 1 detik untuk identifikasinya. Dan yang kedua ada deteksi ancaman cyber. Machine learning mengenali pola anomali yang tidak terdeteksi sistem konvensional. Respon otomatis dalam militik isolasi, blokir, dan karantina ancaman digunakan oleh CrowdStrike, Palo Alto, dan Lembaga Pertahanan Negara. Miliki 60% serangan berhasil dan pemantauan selama 24 jam. Dan yang terakhir ada di keuangan. AI juga bisa membantu finance atau finansial dengan dua contoh ini, yaitu prediksi pasar saham dan deteksi fraud. Model deep learning memproses data histori, laporan keuangan, dan berita secara bersamaan. Hedge fund seperti Renaissance Teknologi menggunakan AI untuk return konsisten di atas rata-rata pasar. Robo-advisor membantu investor retail dengan portofolio optimal secara otomatis. Ini bisa nge-return 3 kali dari rata-rata dan akurasi prediksinya hingga sampai 82%. Lalu yang kedua ada deteksi fraud. Visa dan Mastercard memproses 65.000 data transaksi per detik dengan AI fraud detection. Pola anomali dikenali dari lokasi, waktu, jumlah, dan kebiasaan belanja dari pengguna. Sistem belajar sendiri atau bisa disebut self-learning untuk adaptasi modus penipuan baru. Kerugian fraud bisa turun hingga 80% dan deteksinya bisa mencapai 0,003 detik. Kesimpulannya, AI bukan masa depan melainkan masa kini. Yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya, ada 6 poin penting, yaitu kesehatan, diagnosis lebih cepat dan tepat, bedah presisi tinggi. Lalu yang kedua ada pendidikan, belajar personal dan penilaian otomatis tanpa batas. Yang ketiga di industri, pabrik cerdas dengan robotik dan predictive maintenance. Yang keempat ada transportasi, kendaraan otonom dan optimasi rute real time. Dan yang kelima ada keamanan, deteksi ancaman cyber, dan pengenalan biometrik. Dan yang terakhir ada di keuangan seperti prediksi pasar dan perlindungan fraud transaksi. Mungkin dicukupkan penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.